Selamat Apa malam, tuh? Geges. Apa tuh? Biasa, dongeng kita. Gimana gimana? Lanjutan dari bab kemarin, yaitu bab Ya, 10 mengenai mm. kukur-kukuran geger. Kukur-kukuran geger. Oh iya wes bener. Weh, aku yang ngombe sih, aku tak ngombe itu. Aku yang gawa ngombe gitu. Bentar. Enak Ini itu. bab Endi kok enak, ngurung dicacak kok. Enak ini. Oh. Oke, Ya apa? Apa ya apa soal lagi? iki kerja sama. Berarti kan kamu garuk punggungku, aku garuk punggungmu, itu kan soal altruisme ya, Dok ya. Oh iya. Altruisme timbal balik. Heeh. Nah, itu Heeh. ya apa itu? Ya, ini Bagaimana? gini ya. Ini di bab yang namanya bab kamu garuk punggungku, aku menggaruk punggungmu itu. Itu sebetulnya yang namanya si Richard Dawkins itu mau yang namanya membahas mengenai apa itu yang disebut simbiosis itu ya. Mm-mm. Yang pertama di buku ini di bab ini itu penekanannya yang pertama mengenai yang namanya, meskipun tidak secara eksplisit ya, tuh ya, disebutkan mengenai yang namanya kecerdasan bergerombol atau suar intelijen. Memang ini tidak apa namanya tidak disebutkan secara eksplisit ini suar intelligence, tapi eh, apa namanya Richard Dawkins di bab ini itu menjelaskan yang namanya sworn intelligence itu apa. Apakah sworn intelligence itu berarti satu individu dengan individu yang lain dalam kelompok itu saling melindungi gitu. Mm-mm. Bahkan disebutkan ini gerombolan egois, ketemu gerombolan Iya, egois gitu ya. iya, iya, iya. Ya, semut ini egois itu ya. Semut itu tidak punya yang namanya altruism, tidak punya. Ya, individual itu kalau misalnya kamu nyiksa semut, nggak ada semut yang belain lain itu, nggak ada itu, nggak ada. Ya itu Mm-mm. jadi ya sama. Misalkan kuda pun, sapi pun itu ya, itu kalau ada anaknya kecemplung, ya dijarno itu. Macam dia akan. Karena apa ya? Altruisme itu hanya memungkinkan ada itu. Yang paling memungkinkan adalah pada individu-individu yang sadar. Itu yang namanya altruisme. Individu-individu yang sadar bahwa dirinya ada. Dia bisa merasakan penderitaan Oke. individu lain itu ya. Itu itu yang menimbulkan apa itu yang disebut altruisme. Nah, dalam bab ini Richard Dawkins itu melihat atau meng-highlight gitu ya, menitik beratkan yang namanya simbiosis itu apa. Nah, kita itu duluan waktu SMP, SD lah itu. Malah diajari simbiosis, ada yang simbiosis mutualisme gitu ya. Ada simbiosis yang parasitisme gitu ya. Ada simbiosis yang uh, komensalisme itu ya. Itu kan itu konsep-konsepnya kita bahwa hitungannya itu adalah individual gitu ya. Misalnya, misalnya ada yang namanya ada benalu ya, benalu yang hidup di sebuah pohon gitu ya. Itu dikatakan sebagai ini simbiosis parasitisme gitu. Ya. Atau ada yang ada yang apa namanya ada yang parasit murni gitu ya, ada yang parasit setengah-setengah. Benalu itu parasit setengah-setengah gitu, benalu gitu ya. Karena benalu itu dia dia apa namanya eh, akarnya benalu itu pada sampai yang namanya pembuluh silim ya. Jadi kalau yang namanya tumbuhan itu kan ada pembuluh silim dan floem gitu ya, pembuluh kayu dan pembuluh floem ya. Kayu pembuluh silim itu dia itu adalah saluran pada saat tumbuhan itu mengambil zat-zat dari dari
dari tanah gitu ya, mengambil bahan-bahan anorganik dan diubah menjadi bahan-bahan organik ya. Itu pembuluh silim. Nah, benalu itu akarnya menancap kuat sampai pembuluh silim. Jadi di tengah-tengah batang kayu itu ya. Dan benalu itu Hmm. masih bisa. Benalu itu hanya menggali bahan-bahan mentah itu ya. Bahan-bahan mentah itu. Dan benalu itu mempunyai klorofil. Dia punya itu ya. Dia mengambil, jadi hanya saja dia tidak bisa, akarnya dia itu mengambil dari tanah itu tidak bisa. Dia harus dari tumbuhan lain. Gitu. Nah ini kalau kita melihat ini parasitisme ini gitu ya. Misalkan mangga ada benalunya gitu. Hmm. Pohon mangganya itu tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari Benar adanya lu benalu tadi. ini ya itu ya. Itu itu yang disebut parasitisme. Tapi benalu ini parasitisme paruh-paruh gitu ya. Tidak penuh ya. Kalau yang penuh itu putri malu itu. Putri malu Hmm. mana apa namanya? Tali putri. Tali putri yang kuning-kuning itu ya. Ya, ya, Tali ya. putri itu ya. Itu. Itu Yang kayak mie itu kan, Dok. mie koyok mie itu ya. Itu. Heeh. Aku lek ndelok mie ku eling-eling Siti ambek soto bedane. Wis mulai kira mulai. Bedane Siti ambek Solo soto apa City wis gitu kan. mulai wis. Nek soto mine Anjir. putih, nek Siti mine iso macam-macam. Ya. Iso Aku liru, ora iso melu-melu ya, Cak. Aku, iso Cak. kelabu ya. Gitu. Nah ini kamu kan nyebut mie barang sih ya gitu. Iya. Itu kan lah kan nyebut mie barang. Lah Oke, nek yang tali namanya putri ya, ya aku tali nyebutnya putri mie. ya. Tali putri itu, nah kalau tali putri itu adalah parasit murni gitu ya. Parasit murni karena dia mengambil dari phloem gitu ya. Jadi bahan bahan makanan yang sudah jadi yang mau disebarkan ke seluruh batang itu pohon rantingnya itu terus kemudian dia diambil gitu ya. Jadi akarnya itu sampai ke phloem tadi. Hmm. Itu perbedaannya. Nah, itu kita sebut sebagai parasit itu ya. Itu adalah parasitisme. Ada lagi yang disebut komensalisme. Salah satu untung, yang lain enggak. Ada yang mutualisme gitu. Nah, di bab ini gitu ya, di bab ini itu kita berbicara pada tingkat gen gitu ya. Ya. Ya, ya, itu tingkat gen. Nah, kalau kita berbicara pada tingkat gen, ya tidak ada parasitisme, mutualisme, karena semua itu akan memberikan keuntungan bagi yang namanya kehidupan. Ya, jadi kalau kita dari sudut genetika gitu ya, yang terjadi keriuhan yang terjadi di mana misalnya di gurun Kalahari itu ya, di savana Kalahari, itu tidak ada yang namanya satu dominan yang lain enggak, atau ini puncak predator ya, predator puncak apa singa ya, itu tidak demikian kalau dari sudut pandang genetika. Jadi yang terjadi di Gurun Kalahari itu antara buaya, burung, singa, wild beast, cheetah, itu mereka bekerja sama untuk mempertahankan yang namanya adanya kehidupan. Dalam hal ini gen ini egois. Hmm. Mereka itu membuat drama kalau dia membuat drama, sebuah drama kehidupan, misalnya kita melihat wildebeest atau melihat seekor kerbau gitu ya, diserang oleh singa gitu, kasihan gitu ya. Lah kon lek singone gak mangan terus mbok kongon mangan lemper, lho gak iso ngono ya. Jadi kita itu cenderung ya itu melihat ya, misalnya eh, diserang apa kambing eh, kijang diserang oleh singa gitu. Kita cenderung mengatakan kijangnya itu adalah eh, apa korban. Tapi dalam sudut pandang evolusioner genetika, perilaku-perilaku drama yang ada di Gurun Kalahari atau apa ya di daerah
Kongo sana atau di sub-Sahara sana yang wild gitu katanya ya, wild gitu. Singa makan makan wild beast, buaya makan wild beast ya. Terus kemudian buaya diserang oleh puma. Oh, itu yang namanya jaguar itu. Jaguar itu boyo diuber ya. Jaguar itu menyelam jadi pertarungan di air antara buaya dan jaguar itu kalah buayanya itu. Nah, dan ini pun drama seperti ini yang di drive oleh gen gitu. Jadi apa keuntungannya bagi ketahanan individual? Ini disebutkan di mana di bab ini. Bagaimana yang namanya misalnya di sini sebut ya, memang bahasanya Richard Dawkins itu kadang-kadang provokatif, menyebut yang namanya parental slavery gitu ya. Jadi perbudakan pengasuhan. Jadi diperbudak. Jadi misalnya dia tapi ya sebetulnya yang ditulis di sini itu bukan kata-kata Richard Dawkins. Jadi dia hanya mengutip beberapa peneliti sebelumnya. Karena Richard Dawkins itu ahli biologi ya, ahli binatang, ya, ahli mengamati kehidupan. Termasuk misalnya bagaimana dalam satu kelompok gitu ya, kelompok semut gitu ya. Semut itu perilakunya seperti itu. Itu masing-masing egois itu. Tidak ada semut yang menolong temannya kalau temannya itu celaka gitu. Nggak ada gitu, nggak ada. Tetapi ngumpulnya semut yang miliaran, jutaan, bahkan miliaran itu, bahkan itu menjadi malapetaka ya, menjadi malapetaka bagi binatang-binatang yang lain gitu ya. Yang namanya sekalipun cita, sekalipun kalau masuk dalam kelompok semut marabunta gitu, dalam waktu pendek habis citanya gitu. Ya habis itu ya, marabunta itu. Nah kalau misalkan dalam hal ini disebutkan yang dalam satu kelompok, jadi Richard Dawkins menggambarkan ini ya, kalau kita berbicara mengenai swarm intelligence itu adalah bagaimana satu individu dengan individu yang lain membentuk satu gerombolan itu dan memperkuat peluangnya untuk hidup itu ya. Ya itu sudah jadi keinginan dari gen yang maha kuasa loh ya gitu itu. Gen ini maha kuasa gitu. Misalnya bagaimana gazel itu apa? Gazel itu kijang ya, kijang gurun Kalahari atau Sahara itu. Dengan adanya singa itu ya, maka gazel-gazel yang larinya lebih cepat, gitu, dia akan mempunyai potensi atau kemungkinan hidup lebih tinggi ketimbang gazel-gazel yang larinya tidak cepat. Diburulah oleh yang namanya cita, harimau, singa gitu ya. Ya. Jadi yang terjadi adalah kerjasama antara binatang-binatang pemangsa seperti jaguar, cita, harimau dengan yang namanya gazel gitu ya, antelope gitu. Mereka itu kerjasama. Kerjasama apa? Kerjasama bahwa mesin-mesin gen yang bisa kita bahas itu, mesin-mesin replikasi itu akan menjadi efektif kalau masing-masing individu itu mempunyai kecenderungan ketahanan hidup lebih tinggi, gitu ya. Dan itu yang terjadi secara evolusioner, gitu ya. Gazel yang larinya cepat, gitu ya. Gazel yang larinya cepat, dia mempunyai kemungkinan untuk menurunkan sifatnya lebih tinggi ketimbang yang larinya nggak cepat. Kenapa? Yang larinya nggak cepat, dia kecekel macan mati, nggak sempat ngentu ya gitu ya. Nggak sempat ngentu, dah.
Berarti Ya, tidak bisa ya mau berketurunan ya toh? ini nggak bisa punya keturunan karena tidak punya Ya. keturunan dia tidak bisa menurunkan sifatnya sehingga Oh. yang tersisa adalah gazel-gazel atau antelope yang larinya kenceng bisa siksak gitu ya itu bisa siksak gitu bisa siksak sehingga menyulitkan yang namanya cita itu cita itu adalah eh, binatang dengan eh, larinya paling cepat, paling kenceng gitu ya. Di di Afrika itu cita paling kenceng gitu ya. Cita paling kenceng. Hanya saja dia tidak tahan lama gitu ya. Koyo yo om layune mari ngono kesel ngono ya tuh ya. Mainnya mek dino tok ngono ya itu. Ya itu adalah dino. Nah, akhirnya cita-cita yang larinya kenceng itu seringkali kecapean kalau mengejar antelope itu ya itu. Mhm. Kecapean mendengar antelope itu. Nah, dan ini juga didrive oleh gen gitu ya. Jadi akhirnya gen itu membuat yang namanya gurun kalahari itu dengan dramanya yang berulang pada saat kekeringan semua yang pada saat kekeringan itu singanya itu betul-betul wah mana ini buruan nggak datang-datang gitu ya. Begitu hujan terus kemudian ada genangan air mendadak aja wild beast jutaan datang gitu ya. Wild beast yang datang dan pergi ini juga merupakan drama kehidupan yang ada di Gurun Kalahari selama miliaran tahun dan membuat yang namanya Kalahari itu kehidupan makin banyak. Nah, ini yang disebut dengan simbiosis. Jadi simbiosis itu kita menyebut simbiosis parasitisme itu. Itu terus kemudian merugikan. Ya, siapa yang rugi? Nggak ada yang sebetulnya yang tetap Mhm. aja yang diuntungkan adalah gen itu ya. Yang diuntungkan adalah gen. Karena gen ini secara faktual selama 3,7 miliar tahun kehidupan muncul di muka bumi ini, jumlah gen itu makin lama makin banyak. Sampai Ya. sekarang gitu. Abadi tetap ada dan makin banyak gitu. Nah, kalau kita melihat tadi, jadi eh, kamu garuk punggungku, aku garuk punggungmu itu ya, itu berarti yang namanya ya tidak ada simbiosis yang tidak mutualisme bagi gen itu tidak ada gitu. Semua menguntungkan gen gitu. Nah, pandangan pandangan bahwa satu tumbuhan merupakan parasit bagi bagi Tumbuhan lain. bagi tumbuhan lain atau bagi binatang yang lain itu adalah karena manusia itu melihat dari satu sisi saja gitu. Ya. Ya, ya. Jadi dari satu sisi saja gitu. Misalnya untuk kepentingan manusia gitu ya, parasit misalnya parasit bagi manusia itu yang disebut apa misalnya? Cacing pita atau cacing gelang Hmm. gitu ya. Apa atau cacing kremi. Cacing kremi itu bagi kita parasit gitu ya. Cacing kremi itu iya Iki ya, cacing kremi. evolusi dari nganu dari kelopo. Lo ya Kelopo. apa sih, Ra? Lah nek mangan kelopo aja mangan kelopo kon kremien gitu ya. Oh kukur-kukur ngono. Evolusi Gatelan lah yo kremi. kremi ku lho kok yo metu nang silit gawe gatel ngono. Ya itu padahal kremi. Tapi ya sekarang apa ya itu. Nah, itu adalah kita melihat dari manusianya gitu. Ya misalkan apa yang disebut itu panu gitu, jamur gitu ya, jamur di panu itu membuat parasit gitu bagi Bagi manusia. tapi kalau Oh. kita melihat ya, kalau melihat Milat, kalau kamu pernah melihat seekor paus gitu ya, seekor paus gede itu, whale itu. Paus itu bukan hanya sekedar paus itu. Banyak kerang-kerang nempel di tubuhnya itu. Di Nah, tubuhnya kita ya. menyebutnya parasit itu ya. Itu kita nyebutnya parasit. Nah, manusia ini ya, tapi ya gini, manusia ini sel kita sel selnya Cito misalnya itu. Selnya Cito itu ditemani oleh 20 bakteri. Satu selmu ditemani oleh Oke. 20 bakteri gitu ya. Ya itu itu sudah gitu. Tapi
kalau bakterinya itu diambil semua, dalam waktu singkat kamu mati, gitu. Ya, dalam waktu nggak terlalu lama, nggak sampai setahun kamu mati, gitu. Karena tubuhmu itu sudah memerlukan adanya bakteri Escherichia coli, gitu ya. Memerlukan Staphylococcus yang ada dalam mulutmu. Mulutmu ini betul-betul banyak yang namanya di situ Bakteri. itu ada bakteri banyak, jamur pun banyak. Hanya jamurnya itu bersifat dia hidup di situ, memerlukan kita, kita juga memerlukan Tidak mereka. memerlukan. Jadi sebetulnya tidak ada itu namanya parasit itu, tidak ada. Hanya saja sekarang kalau kamu panuen gawe kalpanak misalnya teng 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 itu cek nih kon gak elek-elek nemen ngono lho ya ngono ya. Iya, iya, iya. Wis elek panuen ngono ya itu. Ya itu padahal ya jamur kan juga perlu hidup gitu ya. Tapi jari ini menungso, ya urip pojok nang omahku ngono ya gitu. Hmm. Nah itu. Nah, jadi dalam sudut pandang evolusioner biologi atau genetika, tidak ada itu yang namanya simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, nggak ada itu. Ya itu. Nah, itu adalah karena gen itu mendrive semuanya bisa bekerja sama untuk mempertahankan Iya. keberadaan gen itu ya itu keberadaan gen. Nah sekarang kalau misalnya tapi ini ya memang yang namanya Richard Dawkins itu karena dia itu ahli perkewanan dan Biologi ya. pertumbuhan biologi ya dia itu sering dalam hal ini ya mungkin tidak banyak yang tahu mengenai bagaimana itu kan kita kemarin sudah ngomong jenis kelamin. Yang jenis kelamin itu alam semesta itu akhirnya faktanya adalah kecenderungannya adalah laki-laki dan perempuan itu 1:1, mendekati 1:1 ya itu. Yang unik kita sering kali menganggap yang namanya jenis kelamin itu ya nih X sama Y gitu ya menghasilkan yang namanya jenis kelamin gitu ya. Kita karena kita tidak paham gitu. Beda sama Richard Dawkins karena dia itu serangga pun dia mati gitu ya itu. Serangga pun dia mati. Nah, di sini yang ada sesuatu yang di bab ini mungkin pengetahuan yang unik. Ya, ya aku sih wis ngerti kebian. Cuman Richard Dawkins itu menyampaikan dengan bagus gitu ya bahwa yang namanya contohnya adalah kehidupan yang namanya Hymenoptera gitu. Hymenoptera itu serangga ya ya apa ya Hymenoptera itu ya ya ini apa namanya semut itu juga Hymenoptera gitu ya. Terus kemudian lebah itu juga Hymenoptera, rayap itu juga Hymenoptera gitu ya. Rayap ini. Tapi yang unik itu adalah nih dari kelompok-kelompok serangga ini Hymenoptera itu semut, lebah, tawon ya. Lebah sama tawon itu beda ya itu. Sudah. Ini apa namanya sistem penentuan jenis kelaminnya itu tidak sama dengan misalnya burung atau apa namanya kemarin kita bahas apa namanya reptil atau kodok gitu ya kata itu reptil atau amfibi yang menentukan jenis kelamin itu berdasarkan endoknya itu netesnya itu di suhu berapa dia akan jadi laki-laki atau perempuan. Nah, Ya. kemudian kode genetik baru muncul berikutnya pada mamalia gitu. Nah, tapi yang pada Hymenoptera ini ditulis itu di apa? Di bukunya Richard. Richard Dawkins ini. Ya, ini menentukan jenis kelamin ini unik gitu. Bahkan dia bilang sangat aneh gitu. Nah, aku juga heran kenapa dia menggunakan istilah sangat aneh itu ya. Tapi rayap tidak termasuk aneh gitu ya. Rayap itu tidak termasuk aneh. Apa namanya? Tidak memiliki keunikan. Misalkan sarangnya Hymenoptera itu biasanya gitu ya. Biasanya hanya punya satu ratu gitu ya. Ya, jadi ada Oke. ratu itu. Ratu lebah, ratu semut itu ada gitu. Nah, ratu ini gitu ya. Ratu ini itu terbang
dan kawin cuma sekali. Oh ya kan beda ya itu. Kalau manusia itu kawin bendino. Lah iso sedino ping 3 ngono ya. Eh, ya senengane itu ya. Jadi kalau Ratu Lebah ini, Ratu Hymenoptera ini, ya lebah, ya tawon, ya apa namanya, ya semut itu Semut. ya. Itu kawin itu apa cuma sekali itu seumur hidupnya itu ya. Dia itu kawin terus spermanya itu disimpan di perut dalam Hmm. tubuhnya sepanjang hidupnya. Loh ya, bayangin aja. Bisa 10 tahun, bisa lebih. Nah, ini loh, ini disampaikan oleh Dawkins itu ya. Jadi kalau baca Dawkins, oh iya, iya, aku tahu mau iki gitu ya, tahu baca. Ya. Itu ya. Nah, ini dijelaskan bagaimana yang namanya Hymenoptera, ratu lebah atau ratu semut gitu ya, terbang untuk kawin, menemui pejabat, kawin cuma sekali tuh. Spermae disimpen tuh, gitu. Bayang no tuh, lek kon ketemu wedok terus spermamu disimpen. Spermae cito disimpen nang bank sperma. Walah gitu. Bangi langsung gak payu tuh. Ditakoni bank Simpan sperma itu. simpan yang kulkas. Lah ya bangga nih ya. 10 tahun atau lebih. Nah, terus yang namanya ratu ini, ratu lebah atau ratu semut ini membagi-bagikan sperma ke telur-telurnya selama bertahun-tahun. Bayang no kamu ini ya. Ya itu apa namanya bertahun-tahun dia membagikan telurnya selama bertahun-tahun. Nah, terus kemudian ini memungkinkan telurnya dibuahi begitu keluar melalui saluran indung telurnya. Jadi begitu telurnya itu keluar langsung dibuahi oleh sperma yang disimpan itu ya, disimpan itu. Itu. Ya, tapi tidak semua telur dibuahi gitu ya. Jadi tidak semua telur dibuahi. Lah kamu tahu, telur yang tidak dibuahi itu akhirnya jadi Hymenoptera jantan. Loh, unik ya itu. Oh, Ya, ini unik ini itu ya. Jadi telur yang dibuahi oleh sperma yang sudah disimpan di perut. bertahun-tahun itu, begitu ada yang namanya telur itu keluar gitu ya. Telur itu keluar ya, apa namanya? Telur itu keluar terus kemudian dari indung telurnya, dari ovariumnya langsung dibuahi. Itulah jadi yang namanya Hymenoptera betina. Loh, gitu ya. Jadi yang jantan itu fotokopi dari ibunya, ajaib ya. Ini keunikan kalau dibandingkan manusia. Kalau kita ini malah apa namanya? Kalau manusia itu malah yang namanya dua-duanya dapat, laki-laki ya dapat, perempuan ya dapat. Ya, bahkan yang laki-laki itu apa namanya? Dapat kromosom Y gitu ya. Ya karena kromosom X. Nah, tapi pada Hymenoptera ini, Hymenoptera itu jadi yang jantan itu adalah secara genetik adalah fotokopi dari emaknya. Ya apa? Emak fotokopinya jantan tuh. Ini ya itu. Ini adalah apa namanya? Ini adalah keunikan pada Hymenoptera gitu ya ini. Jadi yang namanya Hymenoptera jantan itu adalah secara genetis fotokopi dari emaknya, dari ibu. Nah, Hymenoptera itu ini yang Hymenoptera betina tadi itu di sisi lain normal gitu. Yang jantan tadi itu dianggap tidak normal gitu ya. Kenapa? Ya itu tadi itu. Satu set kromosomnya hanya didapatkan dari emaknya. Dari itu. itu. Ya, dari emaknya itu ya. Bukan satu set separuh dari ibunya, separuh dari bapaknya, enggak ini. Jadi Hymenoptera jantan hanya memiliki satu salinan setiap volume dari setiap sel gitu ya. Jadi bukan 2 sel gitu ya. Itu yang namanya betina. Nah, yang Hymenoptera betina di sisi lain, ya kalau dibandingkan dengan manusia itu kayak normal gitu ya. Nah, normal karena dia memiliki bapak. Dia itu punya bapak. Bayangin ya. Jadi yang namanya Hymenoptera jantan itu nggak punya bapak. Cuma punya ibu. Punya ibu. Tuh, ya. Nah, Iya. Hymenoptera betina itu dia punya bapak,
dia punya ibu, jadi dia punya ayah dan memiliki set kromosom ganda Dari seperti ya. kita gitu ya. Hmm. Ya. Nah, terus apakah dia berkembang menjadi pekerja atau ratu? Itu tidak tergantung, itu tidak tergantung dari gennya, tapi tergantung bagaimana dia dibesarkan ya. Artinya setiap betina memiliki satu set lengkap gen yang membuatnya bisa menjadi ratu. Loh gitu ya. Oke, ya, Ya, ya. ada sebagian menjadi Jadi ratu, tidak sebagian tidak dipilih oh kayak tidak, pemilu lah dok. tidak secara genetis. Jadi apa namanya ratu Hymenoptera, ratu lebah itu tidak secara genetis. Dia akan menjadi ratu atau menjadi pekerja itu adalah tergantung bagaimana dia dibesarkan gitu ya, gitu. Nah, misalnya ya ini tadi ya yang dibilang itu setiap betina memiliki satu set lengkap gen yang membuatnya bisa jadi ratu dan satu set lengkap bisa membuat jadi pekerja loh gitu. Entah pekerja entah tentara ya karena Ya. yang bukan ratu itu dia akan jadi apa namanya pekerja bisa jadi tentara itu. Nah, gen yang mana yang diaktifkan tergantung bagaimana dia dipelihara. Loh, ini yang disebut sebagai tadi itu apa slavery parenting gitu. Parenting. Jadi ya, nah dalam apa namanya Richard Dawkins juga mengatakan apa manfaatnya semut itu jadi pekerja gitu. Ya kalau ditanya gitu kamu uh, pakai ukurannya menungso gitu. Iya. Apa manfaatnya Cito bekerja? Ya, apa gak bekerja ya tambah gak dilere apa iku. Adik-adik iku ya. Ya, gimana? Jadi gini, uh, gini sekali lagi, Richard Dawkins itu sering itu ya secara menganalogikan itu seperti bahwa individu binatang ini itu tadi apa namanya seperti manusia gitu ya. Padahal tidak gitu. Perilaku mereka secara berturun-turun jutaan generasi itu sudah dirancang berbeda sama manusia gitu ya. Sama gitu ya, lebah gitu, lebah. Lebah itu punya aturan itu. Makanya dia itu misalnya lebah itu memberitahukan di mana adanya madu. Dia itu menari-nari gitu. Menari-nari gitu ya. Jadi lebah kalau lebah pekerja itu terbang terus dia menemukan apa namanya tumbuh-tumbuhan yang bisa dihisap itu apa namanya sarinya itu dia mendatangi temannya dan melakukan ritual gitu Oke. terbangnya membentuk angka 8 atau membentuk angka 19 itu bahkan dari ritual terbangnya itu si lebah memberitahukan arahnya kemana, jauhnya berapa gitu. Ya ini, nah apakah ini didasarkan oleh karena dia les nari nang guru nari? Ya enggak tuh, itu ya itu. Ya, ya, ya. Lah prasamu itu ya enggak itu. Ini betul-betul didrive oleh gen gitu ya. Jadi pada saat lebah itu mendapatkan sari gitu ya pada sebuah apa namanya kembang gitu ya. Zat zat yang ada dalam sari itu ya apa namanya dari sari itu membuat reaksi kimia dalam tubuhnya gitu dan mendrive sistem sarafnya untuk melakukan itu gitu. Jadi kalau kemudian ada yang namanya lebah kontak pertama kali dengan bunga gitu dan dia merasakan sarinya terus kemudian dihisap gitu. Yang pertama, hisapan pertama itu memberikan respon kimiawi yang merangsang susunan saraf yang sederhana di lebah itu dan membuat dia lebah-lebah itu cenderung kembali ke kelompoknya dan kemudian dia menari.
Dan tarian-tarian ini ya bukan karena les ke guru nari, ya, enggak itu ya. Tapi didrive oleh gen gitu. Jadi kalau ditanya, apa manfaatnya jadi pekerja bagi yang namanya Hymenoptera itu? Loh, ya ya enggak gitu cara mainnya gitu ya. Mm-mm. Ya kalau gitu apa apa manfaatnya jadi ratu lebah gitu. Ya dia kan nggak usah pergi gitu ya. Nggak usah nggak usah Betul, cari kalau makan. mm-mm. Nggak usah cari makan. Padahal tadi seekor betina itu dia menjadi pekerja, menjadi terus kemudian tentara gitu itu. Karena bagaimana dia dibesarkan. Sehingga ada yang namanya eh apa jenenge? Sel-sel apa set-set dari gen yang diaktifkan sehingga terekspresi gitu ya Ya, tuh ya, gitu. Nah, ya, ya. dan ini membuat mereka bekerja sama. Lebah itu akhirnya dia kalau dia terbang bareng nggak mungkin tabrakan tuh gitu. Lebah itu nggak mungkin tabrakan gitu. Ya, Sayap ya. ketemu sayap itu nggak mungkin tabrakan gitu ya. Padahal aturan-aturannya sederhana gitu. Aturan-aturannya yang terjadi pada lebah itu sederhana. Kalau di sebelah kanan ada lebah, gitu, ada lebah, maka aku akan menjauh beberapa mili ke kiri, itu, ya. Semua lebah secara genetik gitu, jadi nggak mungkin tabrakan, gitu. Padahal aturannya sederhana. Aturan sederhana yang ditaati. Kenapa? Karena full didrive oleh gen, mereka Ya, tidak punya keinginan lain selain keinginan gen yang maha kuasa tadi gitu ya. Jadi ini menjelaskan. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan apa manfaatnya jadi pekerja? Orang dia cuma cari aja gitu ya. Tapi ya sebagai catatan yang namanya Hymenoptera pekerja ini itu juga mendapatkan reward ya, mendapatkan hadiah dari ratunya gitu ya. Ya berupa ya itu tadi apa makanan. Tapi apakah dengan demikian kalau dia nggak bekerja nggak makan, itu lah anu aja, nggak usah bekerja terus daftar anu aja sebagai calon bupati itu nggak perlu bekerja. Loh, itu lakon ya itu. Itu adalah susunan masyarakat pada manusia, pada binatang tidak demikian gitu ya. Bekerjanya semut itu ya, demikian banyak. Kenapa semut itu bisa bekerja sama gitu ya? Karena semut mempunyai aturan-aturan, kalau di depan itu ada bau teman, diikuti. Dan dia ngentut ke belakang supaya temannya di belakang ngikuti. Aturannya cuma begitu, itu ya. ya, Gitu. ya, ya. Aturannya cuma begitu. Dan itu membuat yang namanya semut itu teratur gitu ya. Dan ini ya aturan ini tidak akan dilanggar oleh semut gitu. Instruksi Karena gen dia tidak berarti punya itu ya. aturan lain, instruksi gen gitu. Sementara manusia ini dikasih tahu, jangan dilarang belok kanan. Itu kan sesuatu yang kamu tahu belakangan gitu. Jadi kalau kamu dikasih tahu orang tuamu, dikasih tahu temenmu, dikasih tahu gurumu, lo ini lo tanda begini itu dilarang ke kanan gitu. Ya, Mm-mm. ya itu. Tapi kamu tidak dilatih untuk mengikuti instruksi itu gitu. Ya nggak bisa gitu ya. Itu yang disebutkan bahwa yang namanya dalam yang namanya swan intelligence itu bukan lantas kemudian masing-masing itu sadar gitu ya. Karena yang namanya sadar terus kemudian mempertahankan kelompoknya tidak, karena itu adalah didrive oleh gen. Nah, manusia ini pada dasarnya kecerdasan bergerombolnya itu terbatas, tidak lebih dari 50 50. gitu. Lebih dari 50 manusia itu cenderung bermusuhan gitu. Cenderung bermusuhan ya itu. Hanya narasi, hanya fiksi yang bisa menyatukan orang banyak ini gitu ya. Apalagi dalam jumlah yang besar diperlukan narasi fiksi yang lebih besar untuk menyatukan. Tapi manusia-manusia yang banyak ngumpul disatukan oleh fiksi ini fragil, gampang bercerai-berai gitu ya. Putusan MK itu membuat cerai-berai koalisi gitu ya.
Bayangin aja itu. Loh iya ini betapa yang namanya apa namanya kecerdasan bergerombol pada manusia ini sangat fragil gitu ya. Sangat fragil dan begitu terjadi sesuatu yang membuat kecerdasan ini hilang, kemudian manusia itu cenderung untuk saling menyakiti bahkan saling membunuh gitu. Menyakiti membunuh. Jadi kalau misalkan di gedung olahraga atau di gedung bioskop gitu ya, di gedung bioskop ada kebakaran, diteriakkan kebakaran. Kalau yang terlatih seperti di Jepang, terus kemudian dia akan mengikuti tanda keluar lewat mana, itu ya. Dan dia mengikuti tanda, tidak berdesak-desakan, mengikuti tanda. Antre. Karena dia juga dilatih untuk antri, gitu ya. Mengikuti tanda. Jadi kalau gelap itu mesti ada tanda-tanda yang menyala, apa namanya, fluoresen itu untuk keluar, gitu. Itu dilatih. Tetapi kalau tidak dilatih, ada kebakaran gitu. Mereka bukan mati karena kebakaran, mati karena saling injek gitu ya. Ya. Mati karena saling injek. Itu terjadi itu di Malang gitu ya. Yeah. Di Malang itu karena saling injek gitu ya. Saling injek mati itu ya. Itu karena tidak dilatih. Sehingga bergerombolnya manusia ini memang secara evolusioner tidak dirancang seperti itu gitu ya. Sehingga kalau manusia bergerombol, mereka harus dilatih untuk mempertahankan gerombolan ini tetap efektif gitu ya. Yang terjadi ya di Jepang misalnya pada saat ada pesawat nabrak gitu ya. Pesawatnya itu mendarat nabrak gitu. Padahal ya, wah itu sudahlah ya, terbakar itu. Ada yang melihat jendela itu ada api di luar jendela di sampingnya itu. Tapi karena mereka disuruh tetap duduk, mereka duduk itu. Mereka memang dilatih untuk mengikuti petunjuk. I will follow direction quickly gitu ya. Saya akan mengikuti petunjuk dengan cepat gitu ya. Jadi kalau ada instruksi, dia diam, disuruh duduk dia. Begitu landing pesawat berhenti, disuruh berdiri. Apa namanya? Jangan membawa apa-apa, ya ditinggal semua, tasnya ditinggal, gadgetnya ditinggal, nggak langsung buset deh gitulah. Kalau di sini buset deh, kebakaran di luar itu. Jadi bukannya kamu itu ngikuti petunjuk malah apa bikin status gitu ya. Jadi tidak seorang pun membawa yang namanya gadget, tidak seorang pun membawa yang namanya koper, enggak. Tinggalkan barang-barang Anda, sepatunya dilepas benar gitu ya. Itu yang membuat mereka survive gitu. Hidup semua, nggak ada korbannya. Gitu. Nah, yang begini-begini adalah bagaimana yang mempertahankan kecerdasan bergerombol artifisial bikinan gitu. Karena manusia ini manusia tidak dirancang untuk bergerombol dalam jumlah banyak gitu. Tetapi kalau bergerombol dalam jumlah banyak, ada cara-cara untuk mempertahankan kecerdasan itu gitu ya dengan latihan. Jadi kalau kamu di Shinjuku Crossing itu, wah, sekali nyebrang itu ribuan orang nyebrang itu. Tapi juga tabrakan tuh gitu. Enggak tabrakan, ya enggak senggol-senggolan, enggak sikut-sikutan, enggak itu. Karena mereka dilatih untuk itu. Berarti apakah itu lebih baik? Berarti latihan itu mengurangi kepanikan, Dok? Ya iya memang itu. Kepanikan itu kan bayangin aja kalau misalkan di stadion dilempar gas apa namanya? Gas air mata. Panik mereka. Wah, panik mereka. Tapi kalau terbiasa pintunya sebelah kanan, dia tahu gambarnya, dia akan antri. Ya. Mereka bisa paham bahwa antri itu memang disimulasikan, dilihat. Dalam stadion berisi 50.000 orang, kalau dia berjubel gitu, 1 jam nggak kelar gitu. Tapi kalau antri 15 menit habis gitu. Jadi mereka itu sudah tahu dan dilatih. Jadi dilatih dan diberitahu manfaatnya gitu. Ya itu
itu kita diberitahu manfaatnya tapi tidak pernah dilatih. Manfaat antri kita tahu gitu, tapi tidak dilatih gitu. Jadi ya tidak bisa. Nah, kembali lagi ke bukunya apa namanya? Dawkins. Bukunya Richard Dawkins tadi itu. Jadi yang terjadi adalah simbiose. Apapun jenisnya, misalnya seperti tali putri atau benalu tadi atau kerang yang nempel di Tubuh apa namanya? paus. Tubuh paus atau tubuhnya penyu Kura-kura. itu, kura-kura itu bukan lantas itu merugikan individu, bukan, itu adalah kehidupan gitu. Manusia ini memang anomali gitu ya. Kalau kita cantik, nih kepingin cantik, jamur-jamur di kulit kita itu harus Bersihkan. dihilangkan gitu. Tetapi ya memang iya gitu. Ada yang namanya disebut akhirnya manusia itu mengelompokkan mana-mana binatang-binatang mana, jamur mana yang menguntungkan kita gitu ya. Jamur kamu makan, bakteri kamu makan gitu ya. Minum Yakult itu kamu makan bakteri gitu ya. Bakteri baik. Kamu bilang gak bakteri itu ya nggak ada, bakteri baik nggak ada, bakteri buruk bakteri ya bakteri. Tapi manusia itu untuk kepentingan manusia, akhirnya kita bisa eh, mengambil ini loh yang menguntungkan kita gitu ya, menguntungkan kita. Memang pada dasarnya yang menguntungkan manusia disebut baik, sehingga manusia akhirnya bisa mempertahankan bahkan merentang yang namanya rentang apa usia harapan hidupnya ya. Rentang harapan hidup manusia akhirnya memanjang. Kenapa? Karena kita tahu gitu ya. Supaya kita tidak gampang infeksi gitu, kita sabunan tangan kita sabun gitu ya. Supaya kita tidak gampang infeksi kaki kita pakai sandal, pakai sepatu itu ya itu. Itu. Jadi kalau ada orang apa namanya kampanye lepas sepatu, kan itu kepingin cantengan ngono ya. Karena sepatu itu melindungi kita dari yang Ya. namanya duri, dari ini itu. Lah dia enak, jalannya di tekel gitu ya. Lah perasamu petani-petani ku mbok kongkon nggak gawe sandal. Kena ri, lo cantengan mati lah gitu ya. Ini adalah bagaimana yang namanya simbiose dan ya misalnya bakteri itu misalnya akhirnya bakteri itu diusir dari tangan kita gitu ya. Masih banyak tempat untuk bakteri untuk yang lain gitu ya. Dan pada akhirnya toh ya yang namanya kehidupan itu ya saling membantu gitu ya itu. Itu yang namanya apa? eh, yang disebut Garuk kamu garuk tuh punggungku dan aku garuk punggungmu. menggaruk Jadi punggung. tidak ada yang namanya di sini yang namanya parasitisme itu tidak ada karena semua itu mendukung baik di level spesies maupun level genetik itu memberikan keuntungan evolusioner. Nah, ngono to. Wek, Ah, wis 50 aku menit wae aku. aku takon soal ini deh, soal Apa? yang tadi kan tawon itu ya, yang Mbok E itu malah bisa menduplikat pejantan, Ya, ya kan? mm. Apakah itu juga berlaku di belalang sembah? Belalang sembah kan kudu ngaplok bojone sik to. Dia dimakan untuk kebutuhan proteinnya gitu. Heeh. Nah, Jadi apakah untuk ini Mbok perempuannya juga betinanya itu bisa menduplikat laki-laki? beda, beda. Ini kan kita berbicara mengenai Hymenoptera gitu. Hymenoptera ya. Hymenoptera. Serangga yang lain berbeda gitu ya itu. Serangga itu adalah binatang atau kehidupan paling banyak gitu ya. Di permukaan itu ya. Kalau di laut ya beda itu ya. Oh, serangga itu paling banyak. Tapi ya di laut juga yang namanya apa namanya eh, insekta itu apa binatang berbuku-buku itu juga paling banyak. Gitu. Tapi ya serangga ini banyak variasinya ya itu. Banyak itu. Biptera, Hymenoptera itu adalah perilakunya sangat berbeda antara Biptera dengan Hymenoptera. Itu sudah Oke. sangat sangat berbeda.
baik apa namanya bagaimana mereka berkembang biak maupun berperilaku. Itu beda antara kupu dengan lebah, itu sangat berbeda gitu. Ya kan lebah itu tidak ada lebah terus dadi entung gitu kan nggak ono gitu ya. Tapi kalau ular dadi entung terus dadi Kupu. kupu gitu. Ini juga berbeda gitu. Menentukan jenis kelaminnya juga beda gitu. Jadi Oke, beda tuh ya. siap. Saya tak bacakan pertanyaan. Karena ada fiksi dan narasi ini, Kak. Karena ada Mm-mm. fiksi atau narasi, berarti manusia tidak sepenuhnya dikendalikan oleh gen egois ya. Loh, lah kamu itu bisa berpikir ya karena dikendalikan oleh gen egois itu. Ya, apapun yang kamu lakukan, yang untung tetap gen gitu. Ya, itu. Apapun yang kamu lakukan, tetap gen itu egois itu, ya. Manusia ini seperti punya altruisme, ya altruisme juga mele-mele gitu ya. Altruisnya manusia juga mele-mele gitu ya. Ya. Kalau konsep Narasinya manusia idealnya, ya. Nah, narasinya juga dalam rangka menarasikan altruisme yang mele-mele gitu ya. Dan ini juga dikembangkan oleh gen. Jadi gen itu koyok bandar dadu lah, kalah menang nyirik. dalam menanya. Kalah Betul. menang nyirik. Nah, Oke. lanjut. Ini. Oke. Dok, kalau kolam gen, apakah buta warna juga diturunkan dari pihak ibu? Ya, apa ya, Pak? Buta warna Nah, enggak lah, enggak gitu kalau buta warna. Buta warna itu kalau buta warna itu variabelnya banyak. Nanti kita ngomong sendiri tentang buta warna ini. Buta warna itu unik. Nanti kita bahas buta warna oke. sendiri. Ini kalau dibahas kurang 10 menit enggak cukup ya Siap. gitu. Udah, itu Dok, ada pertanyaannya. Ya wes. Wes tuh. Oke, Diterusno siap. engko ngarep. Matur suwun. Oke. Oke. Dah. Ya.